Selamat datang di Devers 2022 bersama saya Angga Wibisono, Azure Ranger Microsoft Indonesia. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai Enterprise Scale Landing Zone. Apa sih Enterprise Scale Landing Zone itu? Oke. Sebelum kita bahas ke pembahasan, saya mau coba teman-teman membayangkan nih sebuah bandara ya. Jadi di sebuah bandara ini apabila pembangunan bandara, teman-teman pasti memerlukan tempat yang luas untuk trek pesawatnya. Jadi untuk parkir pesawat atau untuk pesawat take off dan juga landing. Selain itu, teman-teman juga butuh yang namanya terminal. Jadi ada terminal keberangkatan, lalu ada juga terminal kedatangan ya. Bahkan ada yang domestik dan internasional. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman juga butuh apa yang namanya flow penumpang. Jadi misalkan penumpang datang, juga ada penumpang akan berangkat. Nah, itu flow-nya bagaimana? Lalu ada checkpoint security-nya di mana, pengecekan paspornya di mana, boarding-nya di mana. Oke. Dan selain itu juga teman-teman butuh yang namanya air traffic control ya. Jadi di air traffic control ini semua monitoring mengenai pesawat, mengenai CCTV, semuanya dimonitor selama 24 jam. Nah, membangun sebuah virtual data center, konsepnya mirip-mirip seperti membangun sebuah bandara. Jadi di sebuah virtual data center, teman-teman harus memikirkan juga nih bagaimana governance-nya. Lalu bagaimana juga teman-teman membuat suatu prosedur yang robust ya, yang konsisten, sebuah prosedur yang konsisten untuk mendeploy workload teman-teman. Jadi jangan sampai beda-beda nih cara deploy workload-nya. Lalu juga teman-teman harus memikirkan aspek security-nya. Nah, di cloud itu apakah teman-teman udah secure atau belum? Nah, karena luasnya untuk membuat sebuah virtual data center di cloud, jadi Azure membuat apa yang disebut dengan Cloud Adoption Framework. Nah, jadi dengan Cloud Adoption Framework ini, teman-teman bisa terguide ya. Jadi bisa ada bayangan karena dengan Cloud Adoption Framework ini berisi best practice yang Microsoft udah kumpulkan gitu ya untuk perjalanan journey cloud teman-teman. Jadi di sini ada strategi. Jadi mulai dari teman-teman membuat strategi, lalu planning, lalu sudah masuk konsep ready. Lalu setelah ready baru teman-teman mendeploy workload atau memigrate dari on-prem ke cloud. Nah, semua proses ini tentunya dengan governance dan juga manage masing-masing gitu ya. Nah, Enterprise Scale Landing Zone ini ada di bagian ready ya. Jadi Enterprise Scale Landing Zone ini masuk dalam Cloud Adoption Framework di bagian ready. Oke. Jadi begitu teman-teman sudah punya strategi dan juga punya planning, lalu teman-teman masuk ke fase ready. Nah, di sini teman-teman mulai mendefine Enterprise Scale Landing Zone. Nah, jadi Enterprise Scale Landing Zone itu apa ya kan? Jadi Enterprise Scale Landing Zone itu adalah suatu best practice juga yang digunakan untuk mendeploy required plumbing service-nya. Jadi sebelum workload teman-teman itu dideploy di cloud, teman-teman harus memikirkan aspek si plumbing service ini ya, seperti network, security, dan juga policy. Jadi network security policy ini kan digunakan bersama-sama ya. Jadi semua workload pakai gitu kan. Jadi nah, sebelum workload yang mau teman-teman deploy ke cloud ini, tiga service ini teman-teman harus udah define dulu, udah harus ready dulu. Jadi sebelum workload terdeploy di cloud, teman-teman harus sudah ready mengenai security-nya, mengenai network-nya, dan juga mengenai policy-policy yang akan digunakan. Gitu. Nah, pembahasan Enterprise Landing Zone ini sebenarnya sangat luas ya, tapi kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya, berbagi ilmu lah mengenai desain Enterprise Scale Landing Zone ya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini di gambar, ini kita punya arsitektur Azure.
gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mendesain sebuah enterprise scale landing zone? Jadi Microsoft sudah merangkum menjadi 8 bagian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, di poin nomor 1 ada enterprise enrollment dan juga Azure AD tenant. Di sini teman-teman define Azure AD tenant. Jadi sebelum menggunakan Azure tentu teman-teman harus punya tenant dulu kan. Nah, di sini teman-teman harus mendefine siapa enterprise administratornya, siapa departemen administratornya, siapa account owner, service administrator, dan juga notification contact. Jadi teman harus mendefine dulu nih siapa orang-orang ini nih. Oke. Lanjut nomor 2, setelah mendefine enterprise administrator, teman-teman masuk ke identity dan access management. Nah, di sini tentu siapa saja nih user yang akan pakai cloud kan? Nah, teman-teman di sini membuat suatu critical design decision. Jadi, apakah teman-teman akan mengextend apa yang sudah ada di on-prem, jadi identifikasi yang sudah ada di on-prem, misalkan teman-teman udah punya Active Directory di on-prem, ingin extend ke cloud, atau teman-teman create brand new di cloud, gitu ya. Nah, nanti keputusan ini akan mempengaruhi desain-desain ke depannya kan. Oke, lanjut nomor 3. Ada manajemen group dan juga subscription organization. Nah, di sini teman-teman mendefine hierarki, lalu ada kuota, capacity, dan juga manage cost-nya gitu. Jadi di sini teman-teman mendesain bagaimana membuat subscription yang dengan kuota ya. Jadi jangan sampai cost-nya melebihi budget gitu kan. Jadi harus teman-teman budgeting nih. Nah, juga butuh, misalkan teman-teman mau butuh berapa subscription nih. Nah, di sini nanti kita akan mendefine-nya di sini. Lalu tahap selanjutnya adalah network topology dan juga connectivity. Nah, di sini teman-teman tentunya mendesain networknya ya. Jadi apakah kan jadi teman-teman udah punya network di on-prem nih, lalu teman-teman akan menambah network lagi yang di cloud gitu ya. Nah, bagian jangan sampai nih IP-nya bentrok kalau memang mau di-connect menggunakan VPN ataupun express route gitu ya. Jadi teman-teman harus planning IP design, lalu configure DNS, ada Azure networking-nya. Nah, teman-teman juga mendefine juga Azure vWAN-nya, misalkan teman-teman memakai Azure virtual WAN gitu ya. Dan connectivity to Azure. Jadi teman-teman mendefine connectivity, semua connectivity di Azure di bagian ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar nih, di sini dia ada connectivity subscription dan juga landing zone subscription. Jadi dikonekkan dengan VNet peering. Nah, di bagian connectivity subscription ini ada share service-nya. Jadi di sini ada share service, misalkan ada VPN, ada Active Directory, ada DNS. Nah, itu kan share service ya. Jadi itu dipakai bersama-sama dengan workload yang ada di landing zone subscription ini gitu. Oke, lanjut. Poin berikutnya ada manajemen dan monitoring. Nah, di sini kayak kalau tadi yang di airport tadi ada air traffic control. Nah, di sini teman-teman harus buat manajemen subscription. Jadi di sini planning for platform and application management and monitoring. Jadi semua monitoring, semua log analitik teman-teman jadiin satu di dalam satu subscription. Nah, nanti disinilah tempat monitoring. Jadi pusat monitoringnya gitu ya. Lalu ada business continuity dan juga disaster recovery. Nah, walaupun di cloud teman-teman juga harus memikirkan bagaimana disaster recovery-nya nih, BCDR-nya. Jadi konsepnya di sini adalah multi region ya. Jadi misalkan ada teman-teman menggunakan region A, di situ ada disaster. Nah, teman-teman udah punya backup di region B-nya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah security, governance, dan juga compliance. Nah, di sini teman-teman mendefine encryption dan juga key management. Jadi di sini teman-teman membuat rotation key gitu ya. Lalu juga ada key vault. Jadi key vault ini adalah Azure service untuk menyimpan key dan juga sertifikat yang teman-teman punya. Oke. Nah, ini di masing-masing subscription. Kalau teman-teman lihat nih, di sini di setting security-nya. Oke.
Yang berikutnya adalah platform automation dan DevOps. Nah, ini teman-teman juga harus memikirkan nih bagaimana tim developer mendeploy aplikasinya ke Azure. Nah, jadi harus ada CI/CD-nya, harus ada DevOps prosesnya gitu kan. Nah, bagaimana di sini ada namanya sandbox subscription 1, ada sandbox subscription 2. Jadi di sini subscription untuk tim developer melakukan uji coba ya, melakukan dev test. Jadi sebelum di deploy di production, tentu tim developer kan butuh dev test environment dulu ya untuk testing. Nah, setelah mereka stabil, udah yakin, baru di deploy di production subscription gitu. Oke. Kita akan melakukan demo. Jadi yang demo yang ingin saya tunjukkan di sini adalah mengimplementasi enterprise scale landing zone ini menggunakan Terraform. Jadi menggunakan infrastruktur as a code ya. Jadi kita akan buat Terraform script untuk mendeploy service-service di Azure. Mendeploy service di Azure sesuai dengan kaidah dari enterprise scale landing zone tadi ya. Oke, untuk Terraform scriptnya, jadi teman-teman nggak usah buat Terraform script lagi, teman-teman bisa buka di ak.ms tf garis miring ya, tf landing zone. Nah, oke, sudah terbuka. Di sini teman-teman bisa lihat nih penjelasan mengenai Cloud Adoption Framework for Azure Terraform Landing Zone. Jadi di sini tim community dari Microsoft dan juga non Microsoft ya, ada juga ya. Jadi di sini membuat suatu community untuk Azure Terraform Landing Zone gitu. Nah, di sini ada penjelasannya, lalu ada goals-nya, ada getting started. Nah, di sini saya akan coba mendemokan starter repository ini ya. Nah, di sini juga ada onboarding videonya juga kalau teman-teman masih bingung. Oke, sebelum itu saya akan coba buka documentation-nya dulu nih, menjelaskan sedikit mengenai fundamentalnya si Azure Terraform Landing Zone ini ya. Jadi di sini teman-teman community ini membuat hierarki gitu. Nah, ada di level approach. Jadi di sini teman-teman tim community ini membuat level-level ya. Ada 4 level, ada 5 ya. Jadi dari level 0 sampai level 4. Nah, gitu. Di level 0 ini kita akan mendeploy core platform. Jadi di sini kita akan mendeploy Terraform State Management Fundamental gitu. Lalu juga ada building subscription role, delegation from EA or MCA. Nah, level ini saling terkait ya. Jadi untuk bisa mendeploy level 1, level 0-nya harus terdeploy terlebih dahulu gitu. Begitupun juga di atasnya. Untuk bisa mendeploy level 2, level 1 harus terdeploy terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan demokan sampai level 3 ya. Oke. Nah, kita akan jelaskan dulu nih. Tadi baru level 0 kan itu adalah core platform. Di level 1 ada core platform juga, tapi ini enterprise scale management group dan policy gitu. Jadi di sini kita akan define management groupnya, lalu ada identity service-nya apa, ada management service-nya, bahkan ke subscription creation. Nah, jadi di sini pembuatan subscription yang akan diperlukan gitu. Oke, lanjut ke level 2. Di sini ada core platform connectivity. Jadi di sini kita membuat networkingnya gitu. Jadi apakah kita mau pakai virtual one, lalu ada hub and spoke, express route dan sebagainya. Dan juga ada shared service-nya di sini ya. Jadi ada misalkan tadi kan ada shared service-nya ada Active Directory, DNS dan sebagainya gitu ya, yang digunakan bersama-sama gitu. Nah, naik ke level 3, di sini ada application landing zone. Nah, di sini akan dideploy aplikasi apa yang akan kita mau pakai gitu ya. Maksudnya nanti workload ini akan menggunakan infranya apa. Misalkan Azure Application Service gitu ya. Atau VM misalkan.
Jadi di sini akan kita deploy VM. Atau kita butuh Kubernetes. Nah, nanti di sini kita akan deploy Kubernetes gitu. Nah, baru level 4-nya nanti baru tim developer akan mendeploy app-nya di level 3 tadi. Jadi misalkan level 3-nya kita punya AKS, jadi nanti tim developer akan mendeploy aplikasinya ke AKS gitu di level 4. Nah, makanya nanti saya akan coba demokan sampai level 3 ya. Jadi saya sampai pembuatan AKS gitu. Nanti kita akan coba. Oke. Oke, di sini juga ada lebih rincinya lagi penjelasannya nih. Oke, dan juga di sini selain ada level hierarki, di sini juga ada penjelasan mengenai modul, apa sih Kef modul itu. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Lalu ada rover. Nah, ini jadi tim community ini membuat semacam subprogram ya dari Terraform. Jadi di sini namanya rover gitu. Jadi sebenarnya dia Terraform juga, Terraform base juga. Tapi sudah dimodif gitu ya. Nah, lalu ada enterprise scale-nya nih. Ya kan, ini petunjuk mengenai enterprise scale landing zone juga ya. Bagaimana membuild platform enterprise scale, create landing zone, lalu deploy solution landing zone accelerator. Oke, teman-teman bisa baca di doc-nya. Oke, kita kembali ke repo-nya ya. Jadi kita akan buka starter repo-nya. Nah, di starter repo ini ada penjelasannya ya kan, ada getting started-nya, lalu ada starter template-nya. Nah, di sini kita punya dua approach ya, maksudnya ada dua komponen ya. Jadi di sini ada configuration repository dan juga logic repository gitu. Nah, configuration ini adalah config dari si service-nya gitu, karena logiknya ini adalah Azure Kef Landing Zone repository-nya. Jadi ada dua repo di sini. Nah, yang akan teman-teman clone ini adalah yang config repo. Nah, nanti logic repo-nya teman-teman akan clone juga melalui si Visual Studio Code-nya ya. Oke. Oke, kita mulai saja. Jadi, teman-teman harus mengclone dulu nih reponya ke lokal teman-teman. Nah, kebetulan saya sudah punya, ya kan. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi karena ini demo terbatas waktu ya. Jadi saya sudah mengclone, lalu saya di sini reopen from container gitu ya. Jadi ini teman-teman nih harus menginstal dulu nih, ada add-on yang harus diinstal yaitu remote container. Jadi dengan remote container ini teman-teman bisa membuild code dari Terraform ini di dalam Docker image gitu. Jadi tidak mengotori lokal PC teman-teman. Jadi nanti begitu udah selesai ya udah tinggal delete aja Docker image-nya kan. Jadi nggak usah harus install, uninstall di lokal PC teman-teman. Nah, setelah teman-teman menginstal si remote container tadi, ya kan, teman-teman harus reopen si code ini ke container. Itu. Jadi ada di sini nanti ada pilihannya nih, reopen from container. Nah, setelah itu, setelah teman-teman pilih reopen from container, dia akan mendownload si Docker image-nya. Gitu. Jadi untuk pertama kali nih akan sedikit lama karena dia akan ada proses download image Docker image-nya tadi ya. Lalu setelah downloadnya selesai, nanti dia akan run si Docker image-nya tersebut, baru code-nya di reopen di kontainer tersebut gitu. Nah, kita buka lagi, kembali ke code-nya. Teman-teman setelah terbuka di dalam kontainer gitu ya code-nya, teman-teman buka ke bagian configuration nih. Nah, di sini ada readme-nya gitu. Di readme ini nanti ada petunjuknya nih untuk mengclone si tadi logic repo-nya gitu. Nah, ini dia. Teman-teman tinggal jalankan aja nih git clone-nya. Nah, saya sudah melakukannya juga untuk mempersingkat waktu kan. Lalu setelah melakukan git clone ini, teman-teman harus login
ke dalam Azure-nya menggunakan rover login ini, komennya. Saya juga sudah melakukannya. Setelah itu teman-teman memilih nih, environment mana yang akan dipilih, gitu ya. Nah, untuk demo kali ini saya akan pilih yang environment demo. Oke. Nah, kita akan buka di sini ke bagian demo. Di bagian demo ini ada juga readme-nya. Nah, jadi di bagian demo ini teman-teman harus mengekspor dulu nih variabel environment dan juga cov environment. Jadi dengan export environment sama dengan demo ini teman-teman tinggal copy aja. Lalu teman-teman run di terminal gitu ya. Nah, lalu masuk ke level 0. Tadi kan kita pakai level-level ya. Jadi level 0 ini kita akan mendeploy tadi key management si Terraform-nya kan, manajemen state-nya. Nah, teman-teman untuk mendeploy-nya teman-teman tinggal running aja nih script ini nih. Komennya nih rover, strip lz sampai ke apply ini. Gitu ya kan, Terraform ada plan, ada apply, ada destroy ya. Jadi teman-teman langsung aja apply. Nah, saya juga untuk mempersingkat waktu, saya juga udah melakukannya. Nah, kita akan lihat nih di level 0 ini apa aja sih gitu ya. Kita buka. Ada configuration T-Force-nya. Nah, di sini ada Azure RAM, ada Launchpad-nya, lalu ada default region-nya, region 1. Nah, ini region satunya adalah East Asia, region 2-nya ada Southeast Asia. Gitu ya. Lalu ini ada resource group. Nah, jadi nanti nih kita akan buat resource group di dalam Azure-nya. Gitu. Namanya ada Launchpad level 0, level 1, level 2 sampai level 4. Gitu. Lalu selain itu apa lagi? Kita buka di dynamic secret-nya. Nah, nanti kita akan buat key vault-nya di sini. Kita akan buat key vault. Nah, ini ada dynamic secret-nya gitu. Lalu ada juga IAM role-nya. Nah, ini key vault-nya. Jadi masing-masing level ada key vault-nya. Lalu ada storage account-nya gitu. Jadi storage account ini akan menyimpan si Terraform state management tadi ya di dalam Azure Storage. Jadi masing-masing level ada juga Azure Storage-nya. Oke. Setelah level 0 kita kembali ke readme dulu ya. Jadi setelah kita merunning script level 0 ini, running command ini, kita lanjut ke level 1. Oke. Di level 1 ini kita akan mendeploy tadi yang seperti penjelasan sebelumnya akan subscription gitu ya, pembuatan subscription di sini. Lalu misalkan ada Azure Policy juga di sini. Nah, kebetulan di demo ini kita pass through ya. Jadi karena ini demo environment, jadi kita hanya pakai satu subscription ya. Jadi di sini juga tidak ada policy yang dibuat. Jadi ini hanya untuk jadi state si Terraform-nya akan naik ke level 1 gitu ya. Tapi teman-teman tetap harus running nih, walaupun dia tidak membuat apa-apa karena dia pass through. Nah, tinggal di copy aja. Lalu teman-teman running. Oke, saya juga sudah melakukan ini. Lalu lanjut ke level 2. Nah, di level 2 ini ada shared service dan juga networking ya, tadi seperti penjelasan yang tadi. Jadi kita akan deploy dulu shared service-nya nih. Jadi di sini ada komennya untuk mendeploy shared service-nya. Teman-teman tinggal copy dan juga tinggal running. Nah, kita lihat di sini shared service-nya ada apa aja sih? Di sini ada automation. Jadi di sini ada Azure Automation dan juga ada recovery vault. Kalau teman-teman lihat ya. Jadi ini gunanya untuk backup. Jadi nanti ini yang akan dipakai bersama-sama nih. Jadi ada tempat backup bisa digunakan untuk Azure Site Recovery dan juga Azure Backup gitu ya. Dan juga Azure Automation misalkan teman-teman butuh proses yang otomasi. Oke. Setelah itu, setelah shared service-nya terdeploy, teman-teman running lalu udah selesai, kita running lagi ke networking hub-nya. Nih. Jadi teman-teman tinggal copy aja nih komennya.
Nah, di networking hub ini ada apa? Kita buka satu-satu. Ada landing zone, TVARs-nya. Nah, di sini ada penjelasannya, lalu ada NSG. Di sini ada NSG yang akan kita deploy nih. Dari mulai priority-nya, bastion in allow, bastion control, dan seterusnya. Lalu ada peering. Peering ini gunanya untuk nanti VNet peering, ya kan? Nah, kita ini membuat VNet peering dari hub region 1 ke region 2. Jadi nanti kita akan buat VNet. Nih. VNet region 1, ini address space-nya. Lalu ada Azure Bastion subnet-nya juga, ada firewall subnet-nya juga, ada gateway subnet-nya. Lalu ini ada VNet hub region 2 gitu ya. Ini address space-nya, gateway subnet-nya, firewall subnet-nya, Bastion subnet. Jadi nanti kita akan buat 2 VNet di region yang berbeda, lalu kita konekkan VNet tersebut menggunakan VNet peering-nya. Oke. Level 2 sudah di-deploy juga. Networking hub juga di-deploy, lalu masuk ke level 3 nih. Di level 3 ini kita akan mendeploy AKS ya. Jadi di sini ada contohnya, ada app service dan juga data analitik. Nah, teman-teman kalau mau coba boleh. Saya akan mendeploy AKS gitu. Nah, di sini ada variabel-variabelnya. Di sini ada container registry-nya, lalu ada AKS-nya di sini. AKS clusternya, region 1. Oke, nah ini ada configuration-nya. Ya kan, menggunakan set service-nya, lalu ada IAM role-nya, ada NSG-nya lagi, ya kan. Ada peering-nya juga nih. Jadi kan kita nanti akan buat VNet gitu. Jadi kita akan buat VNet untuk spoke-nya. Jadi kita akan buat VNet untuk spoke-nya gitu ya. Jadi nanti di VNet ini akan kita deploy AKS gitu. Nah, ini address space-nya. Lalu ada NSG-nya, ya kan, ada node pool-nya dan sebagainya. Gitu. Nah, kita kembali ke readme-nya. Tadi kita baru networking hub. Lalu ini script komen untuk mendeploy AKS-nya di level 3 gitu. Nih teman-teman tinggal copy lalu tinggal running. Nah, semua ini sudah saya lakukan untuk mempersingkat waktu. Jadi saya akan coba running lagi ya yang AKS ini deh, coba deh untuk membuktikan nih bahwa ini sudah terdeploy. Nah, saya akan coba running lagi. Nah, ini salah satu keunggulan dari infrastruktur Excel code kan kita bisa repeatable ya. Jadi komen-komennya kita bisa ulang lagi. Nah, kita hanya plan saja nih. Coba kita running. Nah, ini muncul penjelasannya. Nah, ini sudah keluar nih hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan ya. Di sini ada no change. Your infrastructure match the configuration gitu. Your configuration already match the change detected above. Jadi sebenarnya AKS-nya sudah terdeploy ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi dia nganggapnya ya no change gitu kan ya. Oke. Ini untuk membuktikan aja nih. Saya sudah merunning komennya ya. Oke, sekarang kita coba lihat di Azure portalnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di Azure portal sudah tercreate nih resource group, ada yang level 0 sampai level 4. Nah, ini bagian dari si level tadi waktu kita deploy si level 0 ya. Jadi kan level 0 itu tadi mendeploy akan membuat ada 5 resource group, dan juga nanti di dalam resource group ini kalau kita lihat nih ada Key Vault dan juga Azure Storage. Nah, ya kan, di masing-masing level ini teman-teman bisa lihat sendiri kan. Lalu setelah level 0 kita ke level 1 yang mana tadi kan pass through ya, jadi tidak tercreate apapun. Lalu setelah level 1, nah di sini harusnya teman-teman kalau di level 1 ini harus bisa membuat misalkan Azure Policy atau Azure Subscription gitu ya. Nanti kan
best practice-nya kan tadi subscription-nya ada banyak ya, ada hub subscription, ada spoke subscription, tapi untuk demo kali ini saya hanya pakai 1 subscription gitu ya. Lalu setelah level 1 naik ke level 2, di level 2 tadi ada shared service dan juga networking kan ya. Oke, di sini ada resource group-nya, shared service. Di resource group shared service ini ada Azure Automation dan juga ada recovery service vault, ya kan. Lalu masuk ke networkingnya, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada VNet Hub Region 1, ada VNet Hub Region 2, ya kan. Di masing-masing ini ada VNet-nya, ada NSG dan juga VNet. Di region 2 juga sudah ada NSG dan juga VNet. Nah, kalau kita masuk ke dalam VNet-nya, di sini harusnya ada piringnya. Ada network VNet piringnya. Kita buka piring. Nah, ini dia. Jadi ada hub region 2 to hub region 1. Nah, kalau kita buka di region 1, kebalikannya. Dia ada hub region 1 piring ke region 2 gitu ya. Kita buka VNet dulu. Kita buka piring. Nah, di sini. Nah, di region 1 ini ada 2 piring kan, karena kita sudah mendeploy si AKS ya. Lanjut ke level 3 nih. Jadi di level 3 kan tadi kita membuat VNet spoke-nya ya untuk AKS. Jadi bisa kita lihat di resource group nih. Di sini nih ada RG AKS VNet spoke. Ya, di sini ada NSG dan juga ada VNet. Nah, di VNet ini tadi kita juga buat piring ke hub region 1-nya gitu. Kita buat nih, kita masuk ke VNet-nya dulu. Di VNet ini kita bagian piring. Nah, di sini ada spoke AKS region 1 to hub region 1 piring gitu ya. Oke. Selain VNet, kita juga deploy AKS-nya. Nah, AKS-nya ada di resource group RG AKS R region 1. Di sini ada Kubernetes service dan juga container registry, ya kan? Lalu ini ada satu lagi AKS node-nya. Nah, disinilah di deploy si VM untuk AKS-nya ya. Jadi ini sebenarnya otomatis. Jadi sini ada NSG, ada agent pool, ada virtual machine scale set-nya. Jadi untuk auto scale si AKS-nya gitu. Oke. Jadi kita sudah selesai mendemokan nih implementasi infrastruktur implementasi enterprise scale landing zone menggunakan infrastruktur as a code Terraform gitu. Nah, jadi setelah ini mudah-mudahan teman-teman udah punya bayangan nih ya. Jadi bagaimana mendesain sebuah enterprise scale landing zone. Jadi tadi kan ada 8 ya. Jadi saya ulang kembali biar teman-teman ingat. Yang pertama itu ada tenant, ya kan, Azure tenantnya. Teman-teman harus memutuskan siapa si enterprise administratornya. Lalu yang kedua ada IAM-nya. Jadi ada identity and access management-nya. Jadi teman-teman apakah mau extend yang ada di on-prem atau buat baru yang ada di cloud gitu. Lalu selanjutnya masuk ke manajemen. Jadi teman-teman harus mendesain hierarkinya ya. Lalu memutuskan mau berapa banyak subscription nih. Gitu. Ada juga kuota-kuotanya. Jangan sampai cost budgetnya misalkan jebol gitu. Lalu selanjutnya ada networknya. Jadi teman-teman harus mendesain network. Apakah mau hybrid gitu ya, jadi ke on-prem-nya. Jadi teman-teman ada punya koneksi ke on-prem menggunakan VPN misalkan atau express route. Jadi teman-teman harus mendesain nih IP-nya jangan sampai ada bentrok. Oke. Lalu lanjut lagi ada manajemen monitoringnya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan semua log. Jadi log analytic gateway satu subscription ini untuk digunakan misalkan untuk departemen SOC misalkan ya. Jadi dia khusus untuk monitoring aja semua yang ada di Azure gitu.
Lanjut, ada business continuity dan juga disaster recovery. Jadi teman-teman harus memikirkan multi region strategi ya. Jadi jangan sampai misalkan ada outage di region yang teman-teman pakai, teman-teman langsung down semuanya gitu ya. Jangan sampai begitu. Jadi teman-teman harus backup di region pair-nya. Oke. Di region pair-nya, oke. Lalu ada security governance dan juga compliance. Nah, di security ini teman-teman memikirkan bagaimana membuat key ya. Jadi rotation key-nya disimpan di dalam key vault, dan juga masing-masing subscription yang teman-teman tadi buat tuh jangan sampai kelupaan nih di setup security-nya. Misalkan ada firewall-nya, ada NSG-nya gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada platform automation dan juga DevOps. Nah, jadi di sini teman-teman membuat suatu dev test untuk developer teman-teman, lalu juga membuat sebuah pipeline misalkan ke dev test dan juga production. Jadi tim developer punya dev test dan juga kalau sudah ready masuk ke production gitu ya, dan juga tidak mengganggu jadinya ya. Jadi dev test ini tidak mengganggu production lah gitu. Oke. Demikian dari saya, mudah-mudahan teman-teman udah punya gambaran semua mengenai Enterprise Landing Zone. Sampai ketemu lagi di acara Microsoft berikutnya. Oke, jaga terus kesehatan. Bye-bye.